Assalamualaikum. Apakah suara saya sudah terdengar? Halo, halo. Ah, Sudah. sudah ya? Oke, terima kasih. Mmm, sip, oke. Hai. Ada Mbak Amel juga. Oke. Wah, ini, selamat Sudah. Oke, teman-teman minta maaf, minta tolong untuk teman-teman, memperhatikan, memastikan, mikrofon masing-masing ter-mute ya. Soalnya saya sih sebenarnya pengen banget ngobrol sama teman-teman semuanya, cuma kan memang, eee, begitu ya, kalau semuanya nyala, mikrofonnya jadi nggak kedengeran, gitu ya. Jadi, minta tolong untuk, di-mute sampai nanti, jadi nanti, insya Allah akan ada, kalau ada cukup waktu nanti, akan ada sesi tanya jawab. Nah, itu di akhir gitu ya, nanti, mungkin yang terpilih saya akan unmute untuk menyampaikan, pertanyaannya gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu di akhir, gitu. Nah, hari ini terima kasih, selamat datang, di kelas keajaiban knob cylinder. Jadi hari ini rencananya saya akan share tentang, knob cylinder gitu ya. Ah, oke, tunggu sebentar. Oke, jadi apalagi ya yang saya mau sampaikan? Iya, mudah-mudahan lancar ya hari ini ya. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar semuanya. Saya juga dimudahkan, untuk menyampaikan, materi. Semoga mudah dimengerti gitu ya, teman-teman. Kita kenalan dulu ya. Ada beberapa nih yang saya, udah nggak asing lagi, udah berkali-kali ikut kelas saya, tapi mungkin juga sebagian, belum baru kali pertama ini, bergabung di kelas saya. Jadi kita kenalan dulu, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Vidya Dwina Paranita, saya sarjana humaniora, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Lalu saya mengambil diploma internasional Montessori, kemudian saya, berkecimpung di dunia pendidikan anak usia dini sejak tahun 2007 dan, kemudian menjadi direktur akademis dan pernah mengelola beberapa sekolah di Tangerang Selatan dan Jakarta. Saat ini saya, istri dan ibu dari 2 anak. Lalu saya juga founder Filosofi Montessori Indonesia bersama suami saya, Pak Boni Kriskiwan. Lalu saya juga co-founder dan direktur akademis dari Sekolah Montessori Rumah Krucil di Bekasi. Kemudian saya menulis buku, ada Jatuh Hati pada Montessori, Keajaiban Membaca Tanpa Mengeja, dan juga yang terakhir, Hito Merasa Kecewa, gitu. Ini 2 buku pertama saya, buku yang kedua, saya juga kaget dapat anugerah buku pustaka terbaik katanya, ya, kategori PAUD dari, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan ini buku yang terakhir ya, Hito. Ini buku anak, buku cerita anak, tapi juga, judulnya sih buku cerita anak dan keluarga sih sebenarnya ya, gitu. Oke, itu sekilas tentang saya. Nah, tadi saya sempat, menyebut Filosofi Montessori Indonesia ya, gitu. FMI ini, didirikan oleh saya dan, suami saya, 3 tahun yang lalu ya, nah, 3,5 tahun yang lalu lah gitu. Jadi, poin utamanya adalah mendukung orang tua dan guru untuk menjalani pengasuhan yang damai gitu. Jadi, mungkin teman-teman yang udah sering ikut, training, training, saya itu, selalu yang saya bawakan adalah, pengasuhan yang damai. Jadi mempromot, pengasuhan yang damai gitu ya. Jadi, event-eventnya ada di Instagram-nya @filosofi Montessori.
Jadi, iya, saya juga mau menyampaikan bahwa Filosofi Montessori Indonesia ini punya program teman belajar namanya, gitu. Program teman belajar ini apa sih? Jadi kalau kami bikin event, gitu ya, mau bikin acara, sekarang bisa nih melalui teman belajar, gitu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua di sini bisa nih jadi teman belajar nih. Maksudnya apa nih teman belajar? Jadi nanti orang-orang calon peserta yang lain bisa mendaftarnya melalui teman-teman gitu. Nah dari situ nanti kalau daftarnya lewat teman-teman nanti akan ada 30.000 sampai 50.000 per peserta yang mendaftar melalui teman belajar gitu. Lalu kalau ada 10 peserta yang mendaftar, kemudian bisa dapat gratis satu peserta gitu. Jadi bisa buat teman-teman nih teman belajarnya ini kalau mau ikutan gratis gitu bisa gitu. Nah, kenapa sih kami bikin ini teman belajar ini? Karena kami menyadari pentingnya repetisi ya, pengulangan. Jadi kayak pengulangan itu penting sekali supaya menjadi gerak apa namanya otomatis di bawah sadar kita ketika menghadapi anak gitu. Saya sendiri mengalami gitu soalnya. Ketika saya punya anak sendiri, saya merasa sangat terbantu dengan ilmu-ilmu parenting yang saya pelajari sebelumnya, gitu. Dan karena saya mengulang-ulang, kemudian itu menjadi kayaknya masuk ke bawah sadar saya gitu loh. Jadi itu sangat membantu ketika saya menghadapi anak saya. Jadi bukannya apa namanya, saya pun bukannya berarti mulus, nggak ada apa namanya hambatan sama sekali, bukan begitu ya. Tapi ilmu parenting membantu saya dan ilmu parenting yang diulang-ulang ya. Jadi saya merasa kayaknya nggak mungkin deh saya bisa menghadapi ini dengan tenang kalau nggak diulang-ulang gitu. Makanya pentingnya repetisi itu penting sekali menurut saya. Nah, saya juga ingin teman-teman yang ada di sini juga banyak sekali yang kepingin ikut lagi gitu ya. Nah, mungkin ini menjadi solusi juga gitu. Lalu saya juga merasa bahwa kita tuh harus bergandengan tangan ya, karena menurut saya ilmu parenting itu konsepnya kayak vaksin sih menurut saya ya. Semakin banyak orang tua dan guru yang teredukasi itu semakin baik gitu. Saya membayangkan kalau saya misalnya sendirian aja nih gitu ya. Saya cuma mau fokus sama anak saya sendiri gitu ya. Pokoknya saya nggak peduli deh di luar sana kayak gimana. Saya mau fokus aja sama anak saya sendiri. Itu juga menurut saya kurang efektif gitu karena pada waktunya nanti anak saya akan keluar menghadapi dunia gitu ya dan akan berinteraksi dengan anak-anak di luar sana. Nah, kalau anak-anak di luar sana juga tumbuh dalam keluarga yang tidak teredukasi dengan ilmu parenting itu sedih banget sih nantinya gitu. Jadi saya mengajak teman-teman untuk yuk kalau bersedia menjadi teman belajar ya, kita bekerja sama bareng-bareng mengedukasi diri sendiri, mengedukasi lingkungan gitu ya sekitar kita. Mudah-mudahan 10, 20, 30 tahun lagi dunia ini insya Allah mudah-mudahan menjadi dunia yang lebih baik, lebih nyaman, lebih ramah untuk ditinggali oleh anak-anak kita. Gitu sih teman-teman. Oke, jadi kalau ada yang mau ikutan jadi teman belajar nanti bisa japri apa namanya admin filosofi Montessori. Gitu. Oke. Sekarang kita mulai ya, teman-teman. Apa sih knob cylinder itu gitu ya. Mungkin teman-teman tuh udah sering lihat bentuknya gitu ya. Udah sering dengar namanya gitu. Nah, ini dia nih knob cylinder. Jadi dalam satu set itu ada 4 ya. Ada 4 buah. Yang beda-beda gitu. Ada yang gendut ya, ada yang dari besar ke kecil, ada yang dari tinggi ke pendek,
ada yang apa namanya pipih gitu ya, jadi macam-macam gitu. Nah, ini tuh ukurannya 45 cm, ini panjang kali lebar kali tinggi ya. Ukurannya 45 cm kali 7 cm kali 6,5 cm gitu ya. Lalu terdiri setiap apa namanya knob silinder itu terdiri dari 10 silinder berkenop ya. Kenop itu yang apa namanya pegangan di atasnya itu. Lalu ada 10 soket juga untuk memasukkan si silindernya tadi, gitu ya. Jadi ini ukurannya semuanya tuh udah baku ya, gitu. Jadi precise gitu. Salah satu kekhasan dari material Montessori itu precise ya. Oke. Nah, ini dia. Kita belajar dulu ada 5 area Montessori ya. Jadi ada area praktik kehidupan sehari-hari, ada sensorial, ada budaya dan ilmu pengetahuan, matematika, bahasa dan literasi. Kenapa yang 2 paling atas itu saya beri apa namanya warna yang berbeda gitu ya, merah, karena dari 5 area ini seringkali yang dipandang sebelah mata itu yang 2 yang atas itu gitu. Jadi kalau orang tua tuh ngelihat anaknya nyendok-nyendok, peres-peres spons, terus pegang-pegang pink tower, knob silinder itu kayak gatel gitu ya. Aduh, kapan sih anakku belajar ribuan, ratusan gitu ya, penjumlahan, kapan sih nulisnya gitu. Budaya dan ilmu pengetahuan masih mending tuh, masih ada belajar tentang mamalia gitu ya, tentang daratan dan lautan gitu, masih keren gitu ya kayaknya. Tapi giliran practical life sama sensorial nih orang tua kayaknya udah gatel banget gitu ya. Kenapa sih itu lagi gitu anakku. Nah, ini dia penyebabnya ya. Aduh, saya suka sekali bagian ini. Pasti yang udah sering ikut bosen gitu ya. Lihat saya keluarin lagi ini, keluarin lagi ini. Nggak apa-apa, biar terus-terusan aja, biar merasuk gitu ya pemahamannya bahwa jadi kita tuh kalau lihat pohon ya, yang suka kita lihat itu dahannya, rantingnya gitu ya, gitu. Oh, dahannya kokoh, rantingnya, cabangnya banyak, terus daunnya rindang gitu. Tapi kita lupa bahwa untuk itu semua bisa terjadi diperlukan akar yang kuat. Begitupun dengan anak ya. Selama ini mungkin kita kepikirannya anak tuh, aduh gimana ya, kapan sih dia bisa bacanya, kapan dia bisa nulisnya, kognitifnya gimana, konsentrasinya, aduh social skill-nya gimana, kita ribut aja sama yang atas-atas itu. Kita lupa bahwa kalau kita bicara anak usia dini, maka sensori dan motorik itu 2 hal yang fundamental ya, yang harus banget, nggak bisa ditawar lagi gitu. Jadi kalau kita ngomong anak usia dini tuh harusnya fokus kita itu ada di bawah situ, gitu ya, stimulasi sensori dan motorik. Jangan dibalik dengan yang atas-atas itu gitu ya. Jangan pusing dulu mikirin akademis ya, rentang konsentrasi gitu, jangan dulu ya. Tapi ini tuh sering bikin frustrasi nih. Siapa yang frustrasi banget nih sama ini ya? Kita tuh pengen, siapa di sini yang pengen banget anaknya tuh bisa duduk, diem, tenang, ya Mbok kamu tuh duduk diem nulis gitu loh nak, kenapa sih jalan-jalan terus, kenapa sih warawiri terus, kenapa lari-lari terus sih gitu ya, jadi gemes banget gitu. Ya kan gitu. Jadi ternyata supaya bisa sampai anak duduk dengan tenang, ini tuh berat sekali ya buat anak tuh perjalanan untuk bisa sampai ke sini tuh perjalanan yang sangat panjang gitu ya. Yang dibutuhkan syarat utamanya adalah bergerak dulu gitu. Jadi emang anak-anak tuh harus bergerak gitu ya. Siapa kemarin yang ikut kelas Pikler ya, Pikler dan brachiasi, kemarin saya bahas tentang Pikler dan brachiasi juga gitu ya.
udah 1,5 jam ya, kira-kira saya bahas bagaimana anak itu sangat butuh bergerak gitu. Supaya apa? Justru supaya nanti dia bisa duduk dengan tenang gitu ya teman-teman ya. Nah ini, jadi coba yuk kita lihat sedikit ya. Gitu. Ini ada seorang anak umur berapa ya? 20 bulan, 21 bulan? 20-21 bulan ya, kita lihat. Putus-putus? Apakah putus-putus? Mbak Devi Oktaviani putus-putus? Yang lain lancar atau putus-putus kah? Oh, lancar. Oke. Berarti Mbak Devi mungkin sinyalnya ya. Oke. Ini cukup panjang ya, gitu. Jadi apa namanya? Anak 21 bulan gitu ya, belum 2 tahun, bisa duduk dengan tenang menggambar-gambar gitu. Yang nggak terlihat apa ya kira-kira ya di sini ya. Begitu juga anak ini gitu. Ini kita tuh kalau ngelihat anak-anak kayak gini tuh, buat sebagian orang kalau ngelihat anak-anak seperti ini tuh, hah, dia tuh umur berapa ya? Hah, 2 tahun ya? Anakku udah 3,5 tahun atau anakku udah 3 tahun kok belum bisa ya kayak gitu ya? Anakku tuh lari-lari apa semua segala macam gitu. Kenapa ya? Kenapa ya gitu. Menurut teman-teman, apa yang tidak terlihat dari ini? Apa yang tidak terlihat dari ini? Oke. Yang tidak terlihat kebutuhan geraknya sudah terpenuhi. Oke, terima kasih. Mbak Dinar kemarin juga hadir di kelas speaker ya. Kebutuhan geraknya sudah terpenuhi ya. Kalau bisa dilihat anak saya udah lepek itu rambutnya segala macam gitu ya. Apa namanya betul. Kebutuhan geraknya sudah terpenuhi seperti yang Mbak Desti dan Mbak Dina Rosdiana bilang ya. Tapi juga selain itu saya juga mau menyaksi pendahuluan sampai dia bisa duduk dengan tenang ya, fokus duduk dengan tenang, tangannya itu cukup kuat, rentang konsentrasinya cukup panjang. Itu ada stimulasi-stimulasi pendahuluan. Gak adil kalau kita melihat foto atau video ini, kemudian kita berpikir bahwa harusnya anak saya bisa. Stimulasi pendahuluan apa yang sudah dilakukan sampai anak ini sudah mencapai tahap ini, gitu ya. Kemudian kita bandingkan dengan apa yang sudah, jadi kita nggak bicara umur ya, saya tuh nggak bicara umur, tapi saya bicara tentang stimulasi apa yang sudah didapatkan oleh anak tersebut. Ya, rasa aman, tentang konsentrasinya panjang, apa hubungannya itu dengan rasa aman? Adakah yang tahu? Adakah yang tahu? Kok dia apa hubungannya duduk tenang, konsentrasi dengan rasa aman kira-kira apa? Oke, ya. Merasa dipercaya oleh orang tua, rasa aman karena dia sudah mendapat kebutuhan yang dia perlukan, betul, ya. Juga selain itu, bayangkan ya, ketika kita tuh selalu dikritik, selalu disalahkan, ya, apa namanya, bagaimana dia bisa, ya, lagi coba, lagi eksplorasi, terus, kan, kok begitu, kok di situ,
gitu ya. Kan dia jadi meragukan dirinya sendiri ya. Jadi dia kemudian menjadi nggak aman, merasa insecure gitu ya. Betul, jadinya gelisah gitu. Intervensi semacam itu membuat anak nggak nyaman loh, dan anak mengeksplorasi sesuatu. Ya, kemarin juga kita udah bahas ya bahwa rasa aman adalah salah satu kebutuhannya anak. Gitu. Apalagi oh iya, kebutuhan dasar terpenuhi. Apa sih? Dia udah cukup makan belum? Udah cukup kenyang? Lagi haus nggak? Ngantuk nggak? Ya, pupnya lancar nggak? Gitu ya. Kebutuhan emosinya terpenuhi nggak? Gitu. Supaya dia bisa fokus, kebutuhan dasarnya dulu terpenuhi gitu ya. Kalau kita paksa dia melakukan sesuatu, dianya lagi nggak nyaman, dianya lagi nggak enak, ya udah akan susah sekali gitu ya. Ground rules ini penting ya. Jadi ground rules ini aturan-aturan dasar. Anak-anak ini harus berarti udah tahu bahwa udah tahu bagaimana memperlakukan suatu benda, boleh menyakiti, dia nggak boleh menyakiti, dia harus respect the material, dia harus respect dirinya sendiri, nggak ngelempar itu ke orang lain gitu ya. Jadi aturan-aturan dasar itu dia udah paham tentang itu gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk dia bisa sampai di tahap ini. Koneksi ya, bagaimana kita sama anak itu harus punya koneksi, harus ada kehangatan gitu. Jadi ini yang utama tuh malahan ya, supaya anak mau melakukan sesuatu. Kalau anak merasa dalam keadaan tertekan, dia ngerasa nggak nyaman melakukan itu, dia nggak senang disuruh-suruh misalnya, akan sangat sulit mencapai kondisi itu. Gitu ya. Oke, jadi semuanya tuh nggak ujuk-ujuk. Nah, ini juga saya suka banget sih ya sama ini ya. Jadi pilihlah mainan yang pasif supaya anak kita jadi aktif. Gitu. Kemarin di kelas kemarin saya juga udah sampaikan ya. Jadi kita tuh kemarin udah disebut ya di teman-teman banyak menyebut bahwa apa sih mainan yang pasif, mainan yang aktif gitu ya. Teman-teman udah sampaikan tuh apa aja. Ada robot-robotan, mainan berbaterai, gadget, itu kan semua menghibur anak ya, dia yang aktif gitu, sedangkan anaknya nanti diam aja. Nah, saran saya pilihlah aparatus, material, permainan yang pasif supaya anak kita menjadi aktif. Salah satunya pikler, ada apa lagi? Aparatus-aparatus Montessori termasuk juga knob cylinder, juga dia tuh aparatus atau permainan alat bantu belajar yang pasif sifatnya gitu, sehingga membuat anak kita aktif ya. Nah, ini dia presentasi penggunaan knob cylinder ya teman-teman ya. Ini saya ada video pertama kali. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya mempresentasikan ini kepada anak saya. Jadi buat saya ini sentimental banget ya, karena ini momen haru sekali buat saya, karena bertahun-tahun saya memperkenalkan ini kepada anak-anak orang lain, terus kepada para orang tua di luar sana. Nah, kali ini saya berkesempatan, alhamdulillah, untuk memperkenalkan knob cylinder ke anak saya sendiri, ke putri saya gitu. Jadi, aduh, saya haru banget sih gitu ya. Yuk, mari kita lihat prosesnya. Apakah semulus itu, selancar itu? Ya, coba kita lihat ya. Inilah. Ini namanya knob cylinder. Ya, Ibu mau kasih contoh. Ibu dulu, nanti baru Laika ya. Oke? Oke enggak? Oke, lihat dulu ya Ibu ya.
Oke, saya baca dari tadi saya baca komen-komennya tadi, nanti mudah-mudahan terjawab ya di penjelasan-penjelasan selanjutnya. Tapi yang saya mau kasih lihat bahwa itu 17 menit ya, 17,5 menit gitu, dicepetin gitu, tapi itu panjangnya 17 menit dan kalau teman-teman lihat ada beberapa kali dia coba ya gitu. Terus habis itu sebenarnya itu beneran, maksud saya, menurut saya itu saya nggak suruh gitu. Jadi bahkan saya bilang kan dia sempat ke distract sama ada kakak, ada temennya gitu segala macam gitu, dan saya bilang, kakak udah selesai, ini mau kita beresin, dia nggak mau gitu. Jadi dia mau tetap kerjakan, cuma terdistract gitu ya, terdistraksi, dan ya nggak apa-apa gitu ya nggak apa-apa sampai terakhir selesai. Distraksinya cukup banyak karena di luar ya, jadi ada yang main sepeda lah di belakang, ada laler lah, ada adiknya lah, terus sempat kejepit lah gitu, kalau tadi dilihat tangannya kejepit masuk ke dalam gitu, jadi cukup banyak distraksinya sebetulnya. Tapi alhamdulillah dia bisa selesaikan dengan baik ya. Nah ini dia, yuk kita lihat ya, dari tadi itu kita lihat manfaatnya apa aja sih. Jadi teman-teman, awalnya dulu tuh saya sempat berpikir bahwa knob cylinder ini yang nggak terlalu istimewa ya. Ya bagus sih, kayak puzzle gitu, tapi ya udah gitu aja gitu. Buat saya nggak terlalu istimewa. Sampai kemudian saya belajar lagi filosofinya, saya belajar lebih dalam, baca-baca bukunya, dan mengalami langsung di kelas.
plus sekarang saya melihat sendiri di anak saya gitu ya. Jadi semakin jelas bahwa ini menurut saya istimewa gitu ya. Salah satu aparatus Montessori yang istimewa menurut saya. Jadi yang pertama itu melatih membedakan objek ya, membedakan benda berdasarkan dimensinya. Nah, itu penting sekali ya ternyata teman-teman. Kemampuan untuk membedakan itu penting sekali. Kenapa? Karena itu nanti manfaatnya jadi anak-anak tuh membedakan bentuk, membedakan warna, membedakan banyak hal. Itu nanti salah satu manfaatnya tuh adalah membedakan bentuk huruf dan angka. Jadi kalau anak-anak yang terbiasa untuk melihat, mencari persamaan dan perbedaan sebuah benda, nanti dia nggak akan terlalu susah tuh bedain 3 dan 8, ya, I dan L, S dan Z, belum lagi B, P, D gitu ya, belum lagi huruf A bulat itu sama O gitu ya, banyak sekali yang mirip-mirip gitu. Yang kalau dia nggak terbiasa, terlatih indranya untuk membedakan benda-benda, itu akan sulit sekali buat dia nanti ketika udah mulai mengenal bentuk huruf dan angka gitu. Terus rumus-rumus ya teman-teman ya, mungkin kita nggak kepikir gitu bahwa ini tuh ternyata manfaatnya itu sampai nanti rumus-rumus ya, waktu kita disuruh ngitung keliling dan luas ya, misalnya kalau keliling itu apa aja sih ya yang kan kalau keliling itu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi gitu ya. Kalau luas itu beda lagi gitu. Nah, jadi untuk membedakan itu semua itu penting sekali dari awal anak itu udah terbiasa mencari perbedaan dan persamaan dari berbagai macam benda gitu ya. Membandingkan itu juga penting banget ya, membandingkan. Jadi itu nanti masuknya ke judgment. Bagaimana dia nanti melatih dirinya untuk oke, ini tuh gimana ya gitu. Karena nanti akan berhubungan sama matematika tuh pengukuran ya. Dimulai dari berat ringan ya, dari mengukur diameter, itu penting sekali tuh nanti gitu. Jadi sebelum ngukur yang pakai alat ya, menimbang pakai alat segala macam, itu dia harus pakai badannya dia dulu gitu supaya dia mendapat pengalaman langsung gitu. Terus estimasi ini penting banget ya teman-teman ya. Jadi kayak waktu itu saya sempat cerita kalau kita mau jualan, mungkin di sini ada Bapak Ibu yang juga misalnya jualan baju gitu ya. Ini kisah nyata teman saya. Bagaimana dia selalu rugi. Dia tuh rugi terus pada customernya tuh banyak banget di luar sana. Nah, tapi dia rugi terus gitu. Ternyata waktu dirunut-runut adalah karena dia tidak mampu mengestimasi. Kalau dia rencana mau produksi baju sekian, dia butuh berapa kain, berapa ratus meter kain gitu ya. Karena dia nggak mampu mengestimasi, akhirnya dia belinya kira-kira aja. Nah itu kalau kebanyakan akhirnya ketumpuk terus jadi nggak kepake, kalau kesedikitan juga jadinya harus beli lagi dengan harga yang berbeda gitu. Jadi ternyata kemampuan mengestimasi itu juga kemampuan yang sangat penting loh gitu ya. Dan ini sangat bisa didapat dari si knob cylinder ini gitu. Paham konsep dengan hal konkret ya. Jadi kalau kita cuma bilang yang ini besar, yang ini kecil gitu. Jadi coba ya bayangkan kalau tanpa alat bantu apapun kita cuma bilang, "Nah, jadi tuh ada yang besar, ada yang kecil," gitu ya. Kita cuma bilang gitu aja. Itu kan nggak kebayang ya sama anak ya. Susah sekali untuk memahami itu gitu. Beda kalau kita memang ada bendanya, ya, ada hal konkretnya, konsep tinggi, pendek, tebal, tipis, besar, kecil, panjang, pendek, itu semuanya harus ada bendanya supaya dia bisa membandingkan, supaya dia bisa paham dengan konkret, itu penting sekali. Melatih kepekaan terhadap urutan, ini penting banget ya teman-teman ya. Gitu. Mungkin kita selama ini mungkin anak kita tuh belum tanya aja sih ke kita, tapi mungkin juga dia bingung gitu ya. Kenapa sih kok habis satu itu harus dua?
habis itu 3, 4 gitu ya. Kenapa nggak boleh habis 2 tuh 7 gitu misalnya. Dan kalaupun mereka tanya gitu ke kita, mungkin kita bingung juga jawabnya gimana gitu ya. Nah, karena huruf tuh beda sama angka. Kalau teman-teman ada yang sudah baca buku saya, Keajaiban Membaca Tanpa Mengeja, saya merumuskan bahwa huruf itu, belajar huruf itu nggak perlu, oke sebentar. Belajar huruf itu nggak perlu berurutan gitu ya. Jadi nggak perlu tuh abis A, B, abis B, C, D gitu tuh nggak perlu gitu. Yang diperlukan adalah beda sama angka gitu ya. Kalau angka itu harus berurutan. Kenapa? Karena setiap penambahan angka, setiap perubahan itu ada penambahan jumlah, penambahan kuantitas gitu ya. Habis 1, 2, habis 2, 3, 4 gitu. Nah itu sebenarnya akan jauh lebih mudah anak-anak memahami itu ketika dia terbiasa mengurutkan. Grading gitu ya, mengurutkan. Ada urutannya dari paling besar ke paling kecil, dari paling kecil ke paling besar gitu. Itu nanti hubungannya sama itu. Nah, knob cylinder ini juga termasuk yang itu ya, ada urutannya itu. Lalu, nah ini dia, memperpanjang rentang konsentrasi ya. Jadi, kita lihat. Oke. Oke, nah apa namanya, teman-teman lihat. Jadi ini kan fokus ya, yang saya lagi apa namanya capture di sini. Ini kan fokus ya, rentang konsentrasi itu, itu nggak bisa kita paksa anak gitu. Udah kamu tuh duduk diem, nggak bisa gitu ya. Itu sesuatu yang dia harus latih gitu. Dia harus melatih dirinya sendiri dengan berbagai macam aktivitas yang kita siapkan gitu untuk dia bisa sampai di tahap konsentrasi ini. Tadi kita di depan udah bahas ya gitu. Jadi banyak tuh motorik kasarnya, sensorinya, kebutuhan dasarnya, itu emosinya juga udah harus terpenuhi baru dia sampai di tahap ini. Saya mau bilang apa tadi ya? Oke. Iya, gitu. Jadi ini ya nggak mungkin terjadi kalau saya coba ya, tapi kayaknya saya lupa nggak masukin ke sini gitu. Saya lupa, saya ada rekamannya ketika dia lagi cranky. Jadi dia lagi cranky, bangun tidur, tidurnya kayaknya belum tuntas gitu ya, kebangun. Terus tapi dia mau pakai knob cylinder ini. Terus dia paksa pakai itu, saya udah bilang nanti aja Kak gitu, Kakak masih kesel nih kayaknya gitu, tapi dia mau terus gitu, ya udah dikasih, ya udah maininnya juga nggak begitu tuh, nggak fokus gitu ya, terus dia kemana-mana, terus digelindingin gitu ya, sampai akhirnya saya bilang udah Kak stop dulu gitu, karena ya udah nanti jadinya begitu gitu. Jadi penting sekali. Tapi memang knob cylinder ini membantu memperpanjang rentang konsentrasi tanpa harus kita bilang konsentrasi dong, diam gitu. Tanpa harus begitu. Ya. Selanjutnya meningkatkan kemampuan problem solving ya. Kalau teman-teman lihat, Nah, ini ya. Jadi, salah satu yang buat saya luar biasa dari aparatus ini adalah dia meningkatkan kemampuan problem solving. Jadi tanpa kita control of error-nya itu, karena control of error-nya itu ada di
aparatus itu sendiri. Jadi, nah makanya penting sekali punya kita itu mudah dimasukin. Jadi saya nemu banyak beberapa kali saya beli yang saya ketemu yang jadi nggak pas soketnya sehingga walaupun itu sebetulnya tempatnya, tapi anak tuh masukinnya susah banget gitu, terlalu longgar gitu. Nah itu nggak baik ya karena anak jadi bingung gitu. Sedangkan kalau ini kalau pas, kalau tiap knobnya itu tiap silindernya itu masuk ke soketnya dengan pas, begitu masuk gitu ya, masuk dengan lancar, anak akan tahu itu tempatnya gitu. Tapi kalau terlalu longgar, oh berarti itu bukan tempatnya. Tadi teman-teman lihat ya, anak saya Laika tuh ya tahu bahwa itu salah karena itu longgar gitu. Begitupun kalau kegedean ya tempatnya soketnya terlalu kecil nggak bisa masuk dia juga tahu. Nah itu penting control of error-nya itu betul dan ada di situ sendiri, itu juga menghindarkan kita dari kitanya ngasih tahu. Nah, kan salah kan? Apa di situ? Bukan di situ, bukan di situ gitu ya. Terus aja kita ngomong bukan di situ, bukan di situ, bukan di situ. Nah, biarkan anak menemukan sendiri gitu. Karena kalau dia bisa menemukan masalahnya, lalu dia akan belajar mencari solusinya. Tapi kalau dia selalu dikasih tahu gitu ya, salah itu bukan di sini, itu bukan di situ, ini bukan. Halo, suara saya udah terdengarkah? Ada, oke. Saya terlempar keluar. Tadi terakhir sampai mana ya? Saya lupa jadinya. Terakhir sampai mana tadi saya ngobrolinnya? Um, control of error, presisi, ya seret, oke, kemampuan problem solving, oke, siap. Jadi gitu ya, jadi kalau harus presisi gitu supaya tahu gitu dan tadi problem solving ya benar. Jadi cari. Jadi tadi kan ya terlihat dari videonya. Oh ini nggak pas di sini, ditaruh ke sini. Nggak pas di sini gitu. Tanpa harus ada suara-suara dari orang tuanya, dari gurunya untuk gitu ya. Jadi semakin kita kendalikan terus gitu, itu tuh nantinya jadinya dianya ya udah nunggu aja, pasrah aja. Nanti juga dikasih tahu kok salahnya di mana gitu ya. Nanti juga dikasih tahu lah gitu, aku harus taruh ini di mana. Tapi kalau enggak, kita biarin aja dia eksplorasi, coba-coba masukin gitu. Tapi kita contohinnya kalau teman-teman tadi lihat di awal gitu ya, saya nyontohinnya saya yakin gitu. Lihat, ambil, taruh. Lihat, ambil, diraba dulu terus taruh. Lihat, taruh gitu ya, raba, taruh gitu. Supaya dia tahu bahwa oh harusnya tuh begitu. Tapi kalau dalam perjalanannya ketika dia latihan, dia coba-coba itu nggak apa-apa banget. Itu proses yang bagus banget malahan gitu ya. Karena dia mencoba itu problem solving, masuknya ke bagaimana dia mencoba mencari tempat yang benar gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi bahkan ada yang bilang kan ya, jadi orang yang bisa menemukan masalahnya itu dia akan jadi problem solver yang lebih baik gitu ya. Bagaimana dia mau jadi problem solver gitu kalau masalahnya aja dia nggak tahu gitu ya. Nah ini knob cylinder ini menurut saya salah satu aparatus yang bagus sekali untuk meningkatkan kemampuan problem solving gitu. Persiapan menulis, lucu ya. Kok apa hubungannya sih silinder-silinder ini sama persiapan menulis ya di knob-nya itu. Makanya namanya knob silinder kan gitu. Karena ada knobnya memang di atasnya itu yang pegangan itu. Nah kita juga kalau mencontohkan itu begitu dengan 3 jari. 3 jari itulah yang nanti akan sangat berpengaruh pada kemampuannya menulis. Tapi ingat ya teman-teman, jadi jangan salah kaprah juga. Jadi ini ada salah kaprah sih menurut saya ya. Jadi orang tuh, oh kalau nulis tuh motorik halus, motorik halus, motorik halus gitu ya. Kalau pengen melatih anak nulis berarti meronce.
berarti jadi cuma motorik halus aja, padahal sebenarnya nggak gitu ya. Sebetulnya ada aspek motorik kasar yang orang seringkali lupa gitu. Jadi please 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 jangan hanya fokus di motorik halus. Tentu saja motorik halus itu penting ya, tapi sebelum motorik halus tuh ada motorik kasar karena untuk menulis itu yang diperlukan kekuatan apa namanya jari, kekuatan apa namanya pergelangan tangan dan lain-lain gitu. Tapi juga kekuatan pundaknya, otot pundak, otot-otot besar yang lain itu juga harus cukup kuat gitu ya. Makanya motorik kasarnya juga penting ya. Anak lempar bola, tangkep bola, tendang gitu ya supaya kalau dia duduk juga nggak gampang capek, itu penting sekali. Jadi jangan saya sedih sekali sih akhir-akhir ini tuh orang tuh aduh gimana ya biar anak gue bisa duduk anteng gitu ya, duduk diem. Terus oh iya pakai knob silinder aja deh. Knob silinder tuh anaknya duduk anteng gitu. Nanti dulu sebelum sampai di situ ada ke stimulasi pendahuluan dulu ya teman-teman ya gitu. Terus juga nah ini dia. Tadi saya lihat ada yang bertanya tentang saya lihat ada yang tanya kenapa perlu diusap gitu ya, apa namanya, waktu masukin itu kan waktu keluarin pakai tangan kanan gitu ya, dikeluarin pakai tangan kanan, tapi waktu, memasukkan, aparatusnya itu pakai tangan kiri, terus habis itu tapi sebelumnya tangan kanan, jari-jari di tangan kanan itu, semacam mengusap gitu ya, melingkar, terus juga ngecek ke soketnya. Nah, itu sebetulnya tujuannya adalah untuk mencocokkan. Oh, ini tuh besarnya segini, ya. Ini tuh besarnya segini. Maka aku akan cari juga soket yang besarnya segitu, gitu ya. Karena kan kalau dicocokin gitu. Nah, makanya diskriminasi terhadap uh, objek gitu ya, mengenal objek, membedakan mengenal objek itu juga kalau pakai ini itu pakai visual dan indera peraba. Penglihatan pakai indera peraba juga. Ini juga penting persiapan menulis itu tadi kenapa dua tangannya bekerja gitu ya kita ajak anak untuk pakai dua-dua tangannya karena nanti ketika anak menulis itu juga diperlukan kemampuan itu kan ya gitu jadi tangan misalnya dia dominant hand-nya tangan kanan gitu ketika dia menulis kan tangan kiri dia harus pegang kertasnya, tangan kanan untuk menulis gitu. Jadi harus dilatih tuh bisa kedua tangan itu bisa mengerjakan dua hal yang berbeda di waktu yang bersamaan. Itu ternyata penting juga loh teman-teman ya. Oke, apalagi menumbuhkan keinginan dari dalam diri untuk belajar. Jadi siapa di sini yang pusing banget ya anaknya atau coba kalau kita lihat anaknya, terus apa namanya muridnya gitu ya, kok susah banget sih disuruh belajar gitu ya. Aduh kalau belajar tuh harus dibawa sapu atau sutil buat digeprek-geprekin kakinya harus dimarahin dulu gitu ya. Nah itu karena nggak ditumbuhkan kita tuh salah satu banyak kegagalan kita gitu ya karena kita tuh bikin anak kita uh, keinginan untuk belajarnya itu dari luar gitu karena berharap pujian atau karena takut dihukum gitu ya jadi berharap akan iming-iming gitu ya oh nanti kalau kamu belajar nanti dapat ini nanti kalau kamu ranking nanti kamu dapat ini itu gitu ya jadi yang semua tuh faktornya eksternal gitu. Dulu tuh faktornya eksternal, entah itu harapan-harapan, iming-iming, atau hukuman ya. Jadi karena kalau nggak belajar nanti dimarahin gitu. Yuk, mari kita mulai membantu anak menumbuhkan keinginan dari dalam dirinya sendiri gitu buat belajar. Nah, salah satunya pakai ini. Jadi ketika dia coba-coba masukin semua segala macam gitu ya, oh ini salah, ini enggak ya, ini kurang pas di sini, ini itu gitu segala macam. Nah, proses itu yang akan membuat dia mau belajar lagi, mau belajar lagi. Ya, jadi itu intrinsik tuh dari dalam dirinya sendiri yang kepengen itu.
Belum nanti karena itu ada 4 gitu ya, nanti kita ketika dia udah 1, terus habis itu kita ajarkan yang bagian yang lain, yang set yang lain, nanti dia coba lagi set yang lainnya gitu. Nah, dia penasaran lagi nih, gimana ya? Jadi, dan itu ternyata memang fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia ini adalah melakukan sesuatu sampai mahir, to perfect himself gitu ya. Jadi supaya dia tuh mahir melakukan itu, belajar untuk mahir. Nah, kadang-kadang itu kemudian terdistraksi oleh belajar supaya dapat nilai tertentu, belajar supaya dapat iming-iming tadi, belajar supaya nggak dihukum. Nah, itu yang bahaya. Ya, jadi padahal anak-anak tuh sebetulnya fitrahnya di belajar. Makanya nggak usah ngeburu-buru anak. Ini harus biarin aja. Ini harus cepet bisa. Kayak gimana ya? Kita tuh kayak selalu pinginnya hasil ya. Bener nggak? Kita tuh selalu pengennya hasil. Kita ajarin anak naik sepeda gitu. Tapi kapan sih dia bisa naik sepeda gitu? Padahal ya terus kalau udah bisa naik sepeda terus mau ngapain sih gitu? Dinikmatin aja prosesnya gitu. Dan ketika dia belajar itu kan banyak sekali yang terjadi dalam dirinya, dalam otaknya dia gitu. Dan ini juga knob cylinder ini nggak perlu berambisi dia cepet cepet berhasil gitu tuh, nggak usah berambisi jadi kayak begitu gitu. Santai aja, tenang aja gitu. Biarkan dia menikmati proses gitu supaya keinginan dalam untuk belajar tuh tumbuh gitu ya. Menunjang kemampuan kerjasama. Jadi suka ada salah kaprah ya. Montessori itu individual. Anaknya tuh kerja sendiri-sendiri, belajarnya sendiri-sendiri, nggak bisa kerja sama gitu. Siapa bilang? Jadi kalau ada anak Montessori yang akhirnya begitu, yang perlu dipertanyakan sebetulnya orang dewasa di sekitarnya gitu ya, baik orang tua maupun guru. Karena sebenarnya kita sangat bisa menjadikan aparatus apapun itu di Montessori, di lingkungan Montessori itu untuk saling bekerja sama, untuk saling berkolaborasi. Salah satunya ya knob cylinder ini gitu. Bisa kok diajak gitu ya anak-anak untuk ayo kita bekerja sama supaya kita bisa menyelesaikan ini gitu. Jadi nanti kalau dia udah oke satu, terus sebelumnya ya. Nah, ini bisa dikombinasikan jadi 2, bisa 3, kemudian bisa 4. Dan ini bisa banget rame-rame, misalnya 4 orang di sini gitu ya. Jadi semuanya ditaruh di tengah tuh silinder-silindernya, terus habis itu mereka saling mencoba memasukkan satu-satu. Itu tuh seru banget sih. Jadi dan nggak usah dikompetisi ya, dikompetisikan, nggak usah dilomba-lombain. Jadi salah satu prinsip penting di Montessori adalah kolaborasi, bukan kompetisi. Jadi nggak usah dilomba-lombain gimana-gimana gitu. Ya. Oke, lanjut meningkatkan imajinasi. Ini ya videonya. Hidup jalan, hidup jalan, hidup jalan, dan hidup jalan. Oh gitu, tiup sekarang gitu. Hidup jalan, hidup aman, hidup aman, dan hidup Oh gitu. Maaf ya, jadi dia kayaknya ke mix up antara lagu Sungguh Senang, Amat Senang sama Tiup Lilin ya. Dia mix up ya, antara 2 lagu itu. Jadi maksudnya dia kayaknya mau nyanyi tiup lilinnya sekarang juga, tapi nadanya kebawa nada sekolah gitu ya. Tapi yang dia lakukan adalah, jadi lucu banget sih ini tuh ya. Jadi dia masukin yang kecil gitu, dia nggak sengaja tadinya. Jadi dia masukin yang paling kecil, yang kecil itu ke satu soket, terus dimasukin tuh yang satu. Nah itu kan eksplorasi ya, dia eksplorasi. Saya biarin aja gitu ya, nggak apa-apa kan. Nah terus ternyata ada yang nongol.
gitu ya, yang itu tuh yang nongol. Nah, yang nongol ke atas itu ternyata dia kepikiran berimajinasi bahwa itu adalah lilin gitu. Terus habis itu dia jadi kepikiran lagu itu, tapi terus termix up gitu. Tapi menurut saya ini menarik gitu. Jadi imajinasinya tuh jadi bisa berkembang juga selama kita mengizinkan. Nah, itu dia ya. Jadi, apakah kita mengizinkan nih anak-anak kita untuk berimajinasi atau ketika dia melakukan eksplorasi itu, ketika dia taruh di situ dia tumpuk gitu ya, kita ayo jangan begitu dong, itu kan salah, bukan begitu, bukan begitu. Gitu ya, kita marah-marahin nggak nyampe nih ke imajinasi ini kita. Jadi ingat kita wajib memastikan anak kita itu ter tereksplorasi gitu ya, mengeksplorasi banyak hal, tapi juga harus bebas berbatas. Nah, selama aman dan selama nggak mengganggu, selama nggak norma macam-macam nggak terpenuhi, nggak terganggu, ya udah biarin aja gitu ya. Oke, selanjutnya menguatkan bonding anak dan orang tua. Menurut teman-teman, kok bisa knob silinder menguatkan bonding anak dan orang tua? Menurut teman-teman apa ya korelasinya ya? Gitu. Apa ya korelasinya antara knob silinder dengan menguatkan bonding antara anak dan orang tua? Apa ya korelasinya ya? Adakah yang tahu? Kok bisa jadi menguatkan bonding? Dimainkan bareng antara anak dan orang tua. Oke, apalagi? Ya. Nah, ini tuh karena penting banget ya, benar-benar. Jadi, ketika anak dipercaya melakukan sesuatu, dia diperbolehkan, diizinkan untuk salah, ya, untuk mencoba, untuk bereksplorasi, terus diberikan kesempatan untuk mencoba ini dan itu akan tumbuh rasa percaya, akan tumbuh rasa dihargai, ya betul, memberi kesempatan bermain dan belajar. Nah, itu penting sekali karena teman-teman mohon selalu diingat bahwa tantangan pengasuhan kita itu banyak banget ya. Jadi ada bullying di luar sana yang anak kita mungkin menjadi pelaku, mungkin juga menjadi bisa jadi pelaku, bisa jadi korban juga ya. Ada pornografi, porno aksi, ada narkoba, ya, seks bebas dan penyimpangan seks gitu. Jadi macam-macam. Ini baru sebagian kecil ya. Jadi banyak banget tantangan pengasuhan kita di luar sana. Kalau bonding kita antara anak dan orang tua kita nggak hangat, nggak lekat, nggak baik, jadi mau gimana ya kita ya membentengi atau memagari anak kita, mensupport anak kita untuk mampu menghadapi ini semua. Gimana kita mau ngomong tentang pendidikan seks misalnya gitu ya, kalau anak kita udah males ngomong sama kita karena kita banyak tegur, banyak marahin, banyak salah-salahin gitu. Jadi penting sekali untuk menjaga, menguatkan bonding anak dan orang tua. Nah, ini nih tadi saya cukup banyak yang saya lihat pada nanya ya, knob silinder itu buat anak usia berapa sih gitu. Oke, saya mau bilang gini ya teman-teman ya. Jadi saya tuh termasuk Montessorian yang saya tuh jarang sekali saya menyebutkan aparatus ini tuh buat anak umur berapa. Buat anak umur berapa tuh saya jarang banget sebenarnya. Karena saya khawatir, karena ya gitu ya, karena menurut saya bukan soal usianya, tapi lebih ke soal apakah dia sudah cukup terstimulasi atau belum. Itu yang paling penting sebenarnya. Tapi saya jawab aja ya, knob silinder ini sebetulnya untuk anak 3 tahun. Sebenarnya dimulai dari usia 3 tahun. Tapi 3 tahun. Tapi gini, yang mengerikan adalah kalau kita pikirnya gini, oh 3 tahun, oke deh anakku 3,5 tahun nih, berarti bisa nih aku beli aja deh knob silinder buat anakku yang 3,5 tahun. Tapi ternyata
anaknya umur 3,5 tahun, tapi ternyata dia belum punya kemampuan-kemampuan atau belum pernah atau belum matang, belum matang dengan stimulasi-stimulasi pendahuluan. Jadi dia untuk duduk dengan tenang dia masih sulit, rentang konsentrasinya belum cukup panjang, terus ground rules-nya dia belum dapet gitu ya, sehingga mungkin nggak anak 3 tahun dikasih knob silinder terus dilempar-lempar, dihambur-hamburkan, mungkin nggak? Apakah mungkin anak 3 tahun ngelempar-lempar? Iya, sangat mungkin. Mungkin nggak dimasuk-masukin ke mulut? Gitu, terus bisa ketelan nggak tuh kira-kira yang kecil itu, ya? Mungkin banget, gitu ya. Jadi mungkin banget itu terjadi. Nah, jadi 3 tahun itu kenapa sih kita disebut knob silinder ini sebetulnya untuk anak 3 tahun? Karena diharapkan anak 3 tahun ini udah bisa duduk dengan cukup tenang, udah bisa cukup konsentrasinya sudah cukup panjang, sedang ya udah ada stimulasi pendahuluan gitu ya. Nah, makanya itu penting sekali untuk orang tua dan guru untuk punya kemampuan mengobservasi dengan baik. Jadi penting banget observasi. Tergantung anaknya menurut saya. Jadi itulah sebabnya kenapa saya cukup percaya diri. Jadi ini bukan asal ya. Kenapa saya kasih ke anak saya yang waktu itu umurnya 21 bulan, udah saya kasih knob silinder karena saya mengobservasi dia udah cukup nih rentang konsentrasinya, terus habis itu dia sudah cukup bisa duduk dengan tenang, dia tahu bahwa itu nggak boleh dimasuk-masukin mulut gitu ya, udah ya begitu gitu. Jadi semua tergantung dari observasi kita terhadap anak kita. Dan tentunya harus pakai pengawasan ya. Jadi harus selalu dalam pengawasan. Nggak bisa ditinggal begitu aja. Gitu. Tadi saya juga sempat lihat ada yang tanya kalau yang kecil ya. Jadi benar ya, ada banyak siapa di sini yang punya yang kecil, yang 5. Jadi kalau itu kan 10 ya, soketnya ada 10. Nah, banyak yang punya 5 gitu. Itu bagus juga sih sebenarnya. Itu untuk yang 5 itu yang lubangnya 5 itu memang didesain untuk anak toddler, anak di bawah 3 tahun gitu, karena dianggap anaknya yang di bawah 3 tahun itu rentang konsentrasinya masih belum cukup panjang untuk langsung pakai yang 10 gitu. Jadi memang pakai yang 5 dulu, dikurangin gitu. Jadi supaya anaknya nggak frustrasi ya. Kalau rentang konsentrasinya masih pendek, terus dia langsung 10, itu khawatir dia nanti frustrasi. Tapi saran saya, karena saya sempat beli juga, jadi yang kecil tapi enteng banget. Ada nggak? Itu ada. Jadi yang kecil tapi enteng banget. Nah, saya tidak menyarankan yang itu ya, karena akhirnya jadinya dibuang-buang gitu, dibuang-buang, terus jadi nggak dapet gitu bahwa ukurannya sama, beratnya tuh sama. Jadi ada yang bikinnya itu segitu entengnya, jadi yang yang besar sama yang kecil itu beratnya sama gitu atau mirip-mirip gitu. Jadi sebetulnya ada maksudnya ya. Ini beratnya itu ada ukuran tertentunya, terus karena itu. Jadi dia harus bisa sense dengan indera perabanya bahwa kalau yang besar itu beratnya berbeda dari yang kecil gitu. Ada gradasi perbedaan selain secara fisik dia lihat ukurannya berbeda, tapi juga dari beratnya waktu dia angkat itu berbeda juga. Iya, biasanya itu kemudian bikin anak cepat bosan. Dan ya karena dia nggak ngerasain sense itu gitu. Jadi saran saya nggak apa-apa untuk anak yang balita gitu ya di bawah 3 tahun pakai yang lubangnya 5 ya, tapi yang beratnya berbeda gitu. Jadi bukan beratnya sama.
Tadi ada yang tanya juga, punya Laika dari mana? Itu dari Kamoe Montessori. Jadi ada salah satu supplier alat Montessori, itu namanya Kamoe Montessori. Nah, mungkin ini jadinya iklan sedikit, tapi nanti kalau teman-teman nanti kami akan bikin kelas sih yang lengkapnya ya, karena banyak banget yang minta, akhirnya kami buatkan kelasnya. Nah, kalau teman-teman ikut kelas itu nanti ada diskon sih. Saya udah minta boleh, tapi saya mau nanti peserta harus dapat diskon. Jadi ya harus dapat diskon dan boleh tuh dapat 10% diskon dari Kamoe Montessori kalau yang untuk peserta nanti di kelas. Kelas apa nanti akan ada apa namanya? Ya akan ada informasi lebih lanjut. Ya, jadi ini dari kelas sensorial, dari area sensori itu kira-kira ini ya. Wah, ini sih menurut saya, jadi balik lagi ya, alat-alat Montessori itu memang kalau kita nggak paham, kita ngelihatnya ada gitu doang. Kenapa sih gitu doang, mahal banget gitu ya. Iya kan, benar nggak? Alat Montessori itu mahal ya gitu. Karena memang ada kualitas-kualitas tertentu yang perlu diperhatikan. Jadi presisi sekali. Bukan berarti harus kayak, jadi ada juga sih yang bilang bahwa, jadi kan yang paling bagus itu apa namanya, jadi saya tuh susah membedakan alat-alat, saya susah membedakan tas yang mahal yang mana gitu ya. Tapi kalau alat Montessori saya bisa tahu nih yang bagus yang mana, yang enggak yang mana tuh saya bisa sense, bisa rasakan itu gitu. Dan memang pada akhirnya kalau yang kualitasnya baik gitu ya, karena tadi kan ada presisi, ada yang aku beli yang mana aja deh, ternyata ya tadi seret lah, susah di apa namanya, akhirnya jadi nggak mencapai tujuannya gitu. Yang paling bagus itu sebetulnya ada buatan Nine Highs di Belanda, tapi menurut saya mahalnya luar biasa ya. Anak saya keburu ABG ya kalau saya nungguin saya bisa beli yang di Nine Highs gitu. Jadi menurut saya kita bisa sih. Nah, salah satu yang menurut saya bagus adalah Kamoe Montessori ini. Gitu. Alat-alat Montessori itu kesannya kayak begini doang gitu ya, tapi ternyata dahsyat sekali. Kayak knob cylinder hari ini saya udah banyak sampaikan manfaatnya, menurut saya dahsyat sekali, dan murid-murid saya selama bertahun-tahun menjalani itu dan dapat manfaatnya. Sekarang anak saya juga alhamdulillah dapat manfaatnya. Kayak pink tower nih. Ini kan pink towernya cuma begini aja ya, 10 kubus disusun gitu dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Ternyata ya ampun, dia itu nanti akan waktu anak kita SD nanti, dia bisa memahami konsep pangkat 3. Coba bayangkan ya, konsep pangkat 3 itu bisa dipahami dari apa namanya, aparatus yang tampaknya sederhana ini gitu ya, cuma begini doang. Ini juga nantinya akan membantu anak di geometric solid ini, apa namanya, akan sangat membantu anak untuk tadi volume segala macam gitu ya di matematika nanti. Nah, ini dia kelas-kelasnya, teman-teman. Di Februari sampai Maret akan ada kelas khusus para ayah ya, yang mau ikutan masih bisa. Kita akan belajar bersama para bapak-bapak ya, para bapak belajar bersama. Yang ini juga yang masih galau, bingung anaknya mau sekolah atau enggak, anak usia dininya, kalau sekolah, sekolahnya yang kayak gimana, kalau kelas online yang kayak gimana caranya supaya nggak sakit kepala ibu bapaknya gitu ya, mendampingi anak sekolah online. Terus kalau di rumah apa aja yang bisa kita siapkan, Montessori at home, bagaimana penerapannya di rumah ya, gimana itu semua nanti akan kita bahas, kita mulai minggu depan. Nah, yang sekolah atau di rumah ini kalau ada yang mau jadi teman belajar tadi seperti yang saya udah sampaikan, silahkan hubungi admin gitu ya. Ada caranya supaya teman-teman bisa ikut ini dengan gratis gitu.
Terus juga, nah ini dia kalau tadi ada yang tanya kelas apa, jadi ini juga banyak yang minta stimulasi sensori anak usia dini pakai metode Montessori 2 hari 3 dan 4 April 195.000 tapi khusus untuk makanya kalau boleh saran sebaiknya nggak live group ya karena untuk anggota grup WhatsApp kalau ikut ini jadi cuma 100.000 gitu. Jadi kalau untuk umum 195.000, kalau untuk teman-teman yang ada di sini, teman-teman di grup WhatsApp bisa dapat harga yang 100.000. Gitu. Mudah-mudahan membantu ya. Gitu. Sama-sama. Nah, ini juga ada kelas juga nih di bulan April Montessori untuk bayi dan batita. Ini juga karena saya lihat orang-orang tuh banyak banget yang saya pun begitu ya. Jadi ketika saya hamil tentu saja kita belajar tentang kehamilan, belajar tentang bagaimana melahirkan yang nyaman, yang alami gitu kan ya. Kita selalu mikirin itu gitu. Tapi mungkin lupa untuk setelah anaknya brojol setelah anaknya hadir gitu, diapain ya? Gitu nggak sih? Ya kan? Itu kan juga penting sekali untuk kita memahami itu karena 2 tahun pertama itu udah siap sekali. Kemarin kalau teman-teman yang ikutan kelas kemarin saya udah sampaikan ya, 2 tahun pertama itu ternyata 75% otak manusia itu develop di 2 tahun pertama dan 5 tahun pertama berapa persen otak kita? Adakah yang kemarin ikut dan masih ingat? Di usia 5 tahun, by the time anak kita usia 5 tahun itu 90%. Waduh, ini jadi keren banget nih teman-teman kemarin mengikuti gitu ya. Terbentuk di 90% itu di 5 tahun. Makanya gimana nih, apa sih yang mesti kita lakukan saat anak lahir sampai 3 tahun pertama. Jadi jangan nanti-nanti gitu, nanti aja lah anak saya, tunggu anak saya besar gitu ya, mau dong gitu. Harga khusus, saya lupa ya, ada harga khusus nggak untuk ini, tapi saya lupa, maaf ya. Tapi yang jelas ini bisa ikut gratis kalau yang tadi tuh jadi teman belajar gitu ya. Jadi ajak temen gitu atau saudara ikutan gitu ya karena basicnya sih sebetulnya itu ya. Ini tuh kayak vaksin. Semakin banyak keluarga dan orang tua tahu tentang teman belajar, tentang parenting, tentang ilmu pengasuhan, mudah-mudahan kita sehat jiwa raga ya. Mental itu kan juga kadang-kadang kita fokus sama fisik gitu ya. Kita sibuk sama fisik, kesehatan fisik, kita lupa sama kesehatan mental gitu. Nah, kesehatan mental itu ternyata berawal dari rumah gitu, berawal dari rumah, dari pengasuhan yang sehat gitu. Teman belajar, oke. Teman belajar itu jadi kalau yang mendaftar menjadi teman, oke, saya jelaskan lagi ya. Jadi kalau yang mendaftar menjadi teman belajar, itu dia boleh mengajak teman-teman atau siapapun gitu ya untuk mendaftar lewat dia. Jadi misalnya Mbak Caca atau Mbak Dinar gitu ya, itu mau jadi teman belajar. Nah, nanti daftar nih ke admin FMI, terus nanti boleh mendaftar ke orang-orang, jadi ngomporin misalnya iparnya atau temennya, sahabatnya, segala macam gitu ya. Terus kita kasih tahu nih, oh ada Montessori untuk bayi dan batita nih, ayo ikut, bisa daftar lewat aku gitu ya. Jadi dikumpulin nih gitu. Lalu misalnya dapat 10 orang, kalau dapat 10 orang, kemudian bisa dapat 1 tiket gratis gitu. Jadi kalau tadi ada yang, aduh aku pengen ikut semua kelasnya gitu, bisa gitu ya. Dengan cara itu dapat 1 tiket gratis plus setiap peserta yang mendaftar lewat, misalnya Mbak Dinar tadi ya, Mbak Dinar ada 10 orang nih. Nah, itu nanti bervariasi antara dapat per peserta itu 30.000 sampai 50.000. Lumayan kan ya gitu buat check out
di Shopee mungkin atau Tokped ya. Jadi plus juga kalau 10 bisa dapat satu seat gratis gitu. Atau ya kalau nggak sampai 10 misalnya tapi bisa buat nambahin buat ikut gratis kan. Ya, ikut ada diskon gitu. Bukan diskon ya jadinya. Ya, jadi buat nambah-nambah untuk daftar kelasnya. Gitu sih sebenarnya. Ya, benar-benar. Nantinya kalau yang udah terdaftar menjadi teman belajar, nanti akan dikasih tahu untuk kelas-kelas mana aja yang bisa. Gitu. Sama-sama, terima kasih. Ini saya juga udah harus dadah-dadah karena anak saya udah ibu di luar ya. Nggak apa-apa, tidak sesuai target ya nggak apa-apa. Nggak ada target sih sebenarnya, jadi nggak ada target gitu ya. Nanti untuk selanjutnya bisa tanya-tanya sama admin ya, tapi sabar ya. Jadi adminnya agak slow respon mungkin, tapi insya Allah pasti dijawab gitu ya. Daftar teman belajar di admin Filosofi Montessori di yang belakangnya 678 0811. Hai, ada yang dari Jogja. Halo, dari mana lagi sih ini? Aduh, saya pengen banget ke Jogja. Jogja lagi, Makassar. Saya juga pengen Makassar, Klaten, Madiun, Lumajang. Saya tuh dulu pernah masa kecil saya di Lumajang. Halo Mbak Ella. Saya dulu di SD di Totrunan 1 sampai kelas 3. Bogor, Medan, Sleman, Pekanbaru. Oke, Bali. Hai Bali. Ciputat, Legoso. Saya juga anak Ciputat. Enggak sih, suami saya orang Ciputat. Malang, aduh pengen banget ke Malang. Saya pengen banget ke Batu. Batam juga, Pontianak juga. Bekasi, hai tetangga, Bekasi. Kediri, pengen banget ke Kediri juga. Saya ngobrol sama Ibu Wali Kota Kediri bukan ya itu ya. Kayaknya saya pernah ada event diundang sama Wali Kota, kalau nggak salah betul deh, Kediri ya. Itu juga seru. Gitu. Mudah-mudahan corona cepat beres. Lombok, Tasikmalaya. Nah, untuk SMRK bisa langsung ke sekolah ya, ke admin sekolah gitu. Terima kasih banyak ya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat kelas ini. Saya mohon pamit juga. Kelas pendampingan Agustus insya Allah diisi aja ada di bionya Filosofi Montessori itu ada di link tree-nya, itu bisa daftar buat jadi waiting list ya, nanti akan dikabarin duluan tuh kalau yang mau ikut kelas pendampingan pengasuh. Terima kasih teman-teman, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat kita semua ya, berkah buat kita semua. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kelas-kelas selanjutnya gitu ya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Assalamualaikum, selamat malam.